Kembali bersama kami, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama pada Rabu kemarin. Kedatangan Jokowi disambut Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam perbincangan saat acara buka puasa bersama, Jokowi sempat menyinggung suasana istana yang kini berubah. Dalam rilis yang dimuat pada situs Kementerian Sekretariat Negara disebut pertemuan itu mencerminkan pentingnya dialog antar pemimpin. Usai berbuka puasa dan berbincang, Presiden Prabowo Subianto kembali mengantarkan Joko Widodo saat akan menuju kendaraan sebelum meninggalkan istana. Lalu sejauh mana bisa memaknai pertemuan Prabowo dan Joko Widodo dalam buka puasa bersama di Istana Kepresidenan yang dilakukan kemarin? Saya akan bahas ini bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada hal yang spesial tidak kalau Anda tangkap antara pertemuan Presiden dengan Joko Widodo di Istana Kepresidenan kemarin? Ya, saya kira memang tidak ada yang bisa membantah bahwa sebenarnya Jokowi di mata Prabowo Subianto pastinya sangat spesial. Karena kalau mau jujur dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya, tentu Jokowi ini adalah sosok yang paling sering sebenarnya di-mention dan mungkin sering diajak diskusi dan diajak makan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya tidak ada bantahan apapun bahwa sebenarnya posisi Jokowi di pemerintahan kali ini memang terasa sangat spesial. Dan saya kira kemesraan dan kebersamaan yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan hanya kali ini saja, tapi di berbagai event saya kira memang secara gestur politik hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi itu memang hubungan yang saya kira di atas bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan mantan-mantan presiden yang lainnya. Makanya kalau mau jujur sebenarnya kan publik juga banyak yang bertanya-tanya. Coba misalnya kapan kira-kira Presiden Republik Indonesia juga akan mengajak makan mantan-mantan presiden yang lainnya, Pak SBY ataupun dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi di situ, Mas. Nah, yang kedua yang saya kira secara prinsip pastinya ada pembicaraan-pembicaraan yang relatif serius ya terkait dengan bagaimana situasi kondisi ekonomi dan politik yang mungkin hari ini sedang terjadi di Indonesia karena kan banyak sekali kritikan, banyak sekali kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Paling mungkin dua hal inilah yang dibaca oleh publik. Bagaimana pertemuan ya, buka bersama antara Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dilakukan beberapa hari yang lalu. Oke. Sehingga kondisi ekonomi ini kalau menurut Anda, terlebih kalau Anda tadi sudah singgung masalah ekonomi kita yang memang menghadapi banyak tantangan itu tadi, saran dari seorang Joko Widodo sebagai mantan presiden ini menjadi krusial menurut Anda? Ya, kalau kita sering mendengarkan bagaimana statement-statement Pak Prabowo menjadi penting untuk selalu mendapatkan feedback, mendapatkan input, dan mendapatkan masukan-masukan dari mantan-mantan presiden terdahulu di Indonesia. Sepertinya ini adalah bagian penting bagaimana untuk mendiskusikan situasi yang berkembang saat ini. Karena kalau mau jujur, setelah situasi politik kita kondusif, setelah situasi politik Indonesia semakin konsolidatif, di mana hampir semua partai politik memberikan dukungan secara total kepada pemerintah hari ini, maka persoalan yang terpenting per hari ini memang adalah persoalan ekonomi, Mas. Misalnya terjadi PHK di mana-mana, kemudian soal bagaimana apa namanya daya beli masyarakat yang semakin berkurang, termasuk misalnya beberapa hari yang lalu soal indeks harga saham gabungan yang itu sentimennya tidak lagi baik dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini butuh jawaban-jawaban yang solutif ya. Mantan presiden terdahulu seperti Pak Jokowi pastinya dibutuhkan dalam konteks bagaimana berbagi pengalaman terutama sedang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi yang tidak mudah. Hmm. Tapi karena saya itu adalah dalam banyak hal bicara tentang politik, justru saya ingin tegaskan pertemuan kedua tokoh ini berbuka bersama ini kan mengindikasikan betapa memang posisi Jokowi di mata pemerintahan hari ini tuh sangat spesial. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba untuk membentur-benturkan dan ingin memisahkan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, rasa-rasanya semakin sulit. Justru yang ditunjukkan kepada publik itu semakin mesra dan semakin hangat antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke, termasuk juga masalah kalau kita singgung lagi masalah ekonomi, Mas, ini tampaknya kan karena posisi Pak Jokowi juga masuk dalam
struktural di Danantara sebagai Dewan Pengawas, makanya ini saran-saran dari beliau juga menjadi penting di sini, begitu? Saya kira memang begitu, Mas. Kalau saya membaca ya, kenapa misalnya Pak Prabowo itu relatif secara gestur lebih akrab dan lebih banyak memention Pak Jokowi dibandingkan dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Karena memang kalau mau jujur, dalam konteks 10 tahun belakangan yang menghadapi persoalan kebangsaan adalah Pak Jokowi. Sejak 2014, 2019 sampai 2024, saya kira Pak Jokowi adalah sosok yang paling dekat bagaimana menghadapi gelombang persoalan-persoalan yang terkait dengan kondisi ekonomi dan kondisi politik. Dan pada saat yang bersamaan kita juga tahu bagaimana hubungan kedua tokoh ini yang kemudian mensukseskan bagaimana Pak Prabowo itu terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Itulah yang kemudian publik menyatakan bahwa memang partner terdekat dari Pak Prabowo dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Tentu adalah sebagai sosok yang memang dibutuhkan bagaimana masukan dan narasi-narasi politiknya. Oleh karena itu, kalau saya sih selalu menyederhanakan, ini kan sebagai bukti bahwa memang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Hmm. Inilah yang kemudian menegaskan betapa memang apa namanya kelompok-kelompok kritis. Wah, kalau begini ceritanya memang Pak Jokowi itu peran-perannya di pemerintahan Pak Prabowo tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Tidak bisa dipisahkan, tapi kita juga tidak lupa ada nama Susilo Bambang Yudhoyono juga yang menjadi bagian dari, tak hanya bagian dari Kim, tapi juga masuk dalam struktural Dewan Pengawas Danantara juga. Menurut Anda kalau melihat nuansa kebatinannya sekarang, apakah Pak SBY juga akan diajak dengan treatment yang sama seperti hari kemarin itu, Pak Prabowo makan bersama dengan Pak Jokowi, begitu juga nanti suatu saat dengan SBY? Dalam konteks itulah sepertinya kalau ingin memposisikan mantan Presiden Republik Indonesia sebagai sosok yang perlu mendapatkan bagaimana input dan masukan-masukan, saya kira mantan-mantan presiden yang lain juga diajak berkomunikasi. Diajak misalnya buka bersama dan seterusnya, Mas. Tapi bagi saya ini melampaui batas-batas misalnya sama-sama pernah di apa namanya misalnya Pak SBY juga di Nantara. Saya melihatnya ini adalah hubungan yang sangat personal dalam konteks bagaimana kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan memang di atas segala-galanya. Hmm. Bahkan kalau mau jujur, Pak Prabowo kan bisa mengundang SBY, mungkin juga bisa mengundang Megawati Soekarno Putri, bisa duduk bersama bercerita tentang bagaimana proyeksi Indonesia di masa-masa yang akan datang, terutama kondisi ekonomi saat ini yang memang saya kira menjadi persoalan utama. Karena kalau kita bicara tentang persoalan politik, saya kira sudah selesai. Semua Hmm. partai memberikan dukungan secara total. Dan tidak ada satupun partai politik yang jadi oposisi di parlemen. Ya. Itulah yang saya kira ketika ada pertemuan-pertemuan elit antara presiden dengan mantan presiden, pastinya ini dibaca betapa persoalan-persoalan kebangsaan kita sangat krusial. Tapi orang selalu bertanya, kenapa Pak Jokowi yang paling sering Hmm. diajak bertemu, diajak diskusi, dan kemudian sering di berbagai event selalu dimention oleh Pak Prabowo. Itulah yang saya sebutkan, bahwa posisi Pak Jokowi di pemerintahan kali ini, itu memang terasa spesial Hmm. dibandingkan dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Oke, Mas Adi Praetno, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat sore. Siap Mas, terima kasih.